Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas mengenai error transmisi ya. Nah, ini untuk error transmisi ini kita dibagi menjadi dua bagian ya. Pertama yaitu mengenai detection error, yang keduanya nanti di minggu depan offline ya, membahas satunya lagi adalah error correction, memperbaiki kesalahan transmisi. Nah, kita lihat di sini apa itu pengertian dari error transmisi. Error transmisi itu adalah kondisi ketika data yang diterima itu berbeda dengan data yang dikirim selama proses komunikasi. Lalu data ya, ketika proses transmisi suatu data itu terjadi perubahan ya di tengah jalan. Lalu komunikasi, sehingga mengakibatkan komunikasi data itu ya tidak selalu sempurna, dan gangguan ini dapat menyebabkan kesalahan atau error. Dan ini penting untuk mendeteksi dan memperbaiki error ya. Lalu data yang diterima ya untuk error itu ya berarti tidak sama dengan data yang dikirim ya. Dan ini disebabkan oleh gangguan pada apa yang menyebabkan dari error transmisi sendiri, yaitu terdiri dari noise ya, interference, distorsi, manual, terus satu lainnya lagi adalah crosstalk. Kita bahas yang noise ya. Noise itu suatu gangguan acak ya, atau secara random yang tidak diinginkan, di mana masuk ke dalam sinyal pada proses transmisi, dan sifatnya ini acak ya dan tidak terprediksi. Sumbernya ini bisa dari komponen elektronik, suhu, radiasi, dan lingkungan. Contoh misal suara itu kayak apa, resek ya, noise ya. Terus yang kedua yaitu interferensi, itu terjadi ketika sinyal lain yang tidak diinginkan itu ikut bercampur dengan sinyal utama. Terus sifatnya yaitu berasal dari sumber sinyal lain. Lalu ada jenis-jenis dari interferensi ini. Yang pertama adalah interference terhadap kanal atau channel interference. Kedua adalah interference elektromagnetik atau electromagnetic interference. Contoh misalkan sinyal WiFi terganggu oleh Bluetooth. Terus penyebab error transmisi yang selanjutnya itu karena adanya atau terjadinya distorsi distorsi sinyal ya. Cuman di sini bisa menyebabkan perubahan bentuk sinyal selama proses transmisi ya. Dan ini sifatnya bentuk sinyalnya itu berubah dari aslinya. Contoh misalkan suara yang terdengar itu terasa pecah ya atau tidak jernih. Dampaknya itu informasi yang diterima ya bisa salah interpretasi ya. Terus yang selanjutnya itu pelemahan sinyal, di mana transmisi ini berkurang kekuatan sinyal, misalkan kita menjauh gitu ya dari sumber sinyal itu sendiri. Penyebabnya ya bisa resistensi kabel atau jarak kita ada ke sinyal WiFi ya contohnya. Terus yang selanjutnya adalah terjadi misalkan adanya kerusakan pada media transmisinya. Contoh misalnya sinyal internet melemah saat jauh dari router lah ya. Solusinya ya kita bisa menggunakan repeater atau amplifier. Terus selanjutnya penyebab error transmisi yang terakhir yaitu crosstalk. Ini gangguan antar kanal, di mana crosstalk ini gangguannya itu terjadi akibat sinyal dari satu kanal itu bocor ke kanal lain. Yang sifatnya ini bisa terjadi antar jalur transmisi. Memberitakan penyebabnya itu induksi elektromagnetik antar kabel. Contoh misalnya suara percakapan lain dengan terdengar ya saat menelpon, itu ada yang masuk ya ke telinga kita ya, atau ke dalam telepon, spektrum telepon kita. Terus dampaknya ya data akan terjadi interference ya, tercampur dengan data dari kanal yang solusi yang menggunakan shielding atau pelindung kabel atau twisted pair ya.
Nah, kita lihat di sini untuk jenis-jenis error transmisi. Ini untuk jenis-jenis error transmisi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bit error dan burst error. Kalau single bit error ini contoh misalkan kita memiliki data asli tapi data diterimanya ya hanya 1 bit yang berubah, yang tadinya ini harusnya 1 gitu ya. Nah, ini harusnya datanya 1 tapi yang diterimanya ini 10110000 gitu ya. Sedangkan burst error, nah ini terjadi karena lebih dari 1 bit ya. Jadi dia secara berurutan, misalnya seperti ini 0010. Harusnya data aslinya itu adalah 100011. Nah, ini terjadi harusnya 1100 malah menjadi 0011 dia, tapi dia berurutan ya, terserah. Pokoknya kalau misalnya terjadi berurutannya misalkan 2 bit data, 3 bit data, atau 4 bit data, atau 5 bit data ya. Terus panjang error itu ya dihitung berdasar dari bit pertama yang terjadi kesalahan hingga bit terakhir ya. Dampak dan penanganan error, yaitu dampaknya misalkan data itu menjadi tidak valid, terus bisa terjadi kesalahan informasi, terus gangguan sistem komunikasi dan penurunan kualitas layanan. Dan di sini pentingnya penanganan error, yaitu menjamin keakuratan data, jadi data yang dikirim itu sesuai dengan data yang diterima, terus meningkatkan keandalan dari sistem itu sendiri yang digunakan pada jaringan komputer. Dan lalu untuk pendeteksian error, di mana ini suatu proses ya pendeteksian error ini untuk mengetahui karena adanya kesalahan data. Dan di dalam pendeteksian error ini ya tidak tidak memperbaiki ya, jadi ini hanya mendeteksi saja. Adapun ada 3 jenis metode ya, 3 metode pendeteksian error, yaitu parity check, checksum, dan CRC atau cyclic redundancy check. Yang pertama yaitu parity check, di mana metode yang paling sederhana itu dengan menambahkan 1 bit ekstra, yaitu parity bit ke dalam data. Misalkan jumlah bit 1 dalam data dihitung, lalu ditambahkan parity bit agar sesuai aturan. Even parity, misalkan kalau jumlah bit satunya itu harus genap, odd parity jumlah bit satunya harus genap. Terserah kita mau menggunakan even parity atau odd parity. Kalau di contoh di sini misalkan ini adalah even parity karena jumlah satunya itu genap ya, jadi even parity, terus parity bitnya ya sama dengan 0, data dikirim 10110010. Jika ketika data tersebut diterima ya, harusnya itu 10110010 ya, malah ini 10110011. Nah, ini jumlahnya satunya ini ganjil, maka ini terdeteksi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menentukan jumlah bit satunya itu ganjil ya? Misalkan terdapat data di sini ya 10110000 gitu ya. Nah, berarti itu terdeteksi bahwa jumlah satunya itu ada 3 ya, ganjil. Nah, berarti di situ even parity-nya paritasnya berarti odd parity ya, jadi odd parity, jadi parity bitnya ini harus ditambahkan 0, berarti kita coba di sini yang tadinya di sini kan tadi kan 100011 ya, terus di sini 00 gitu. Ini kan ada 3 ya, 1 2 3 gitu ya, berarti ini odd parity ya, parity. Nah, berarti di sini kita akan menambahkan bit paritasnya bit 0 ya untuk terakhir. Nah, di sini 10 0 1 1 0 0 0 0. Nah, kalau misalkan terdeteksi datanya ini 1, berarti satunya ini akan menjadi genap gitu ya, jadi 1 2 3 4. Nah, ini kalau misalkan jumlah satunya saat diterima gitu ya, jumlah terdeteksinya genap ya kalau kita menggunakan
odd parity. Nah, berarti itu kalau genap itu berarti terdeteksi error. Jadi sebaliknya dari even parity ya. Kalau even parity itu jika data diterimanya jumlahnya ganjil berarti terdeteksi error. Kalau odd parity jika jumlah satunya genap, berarti itu terdeteksi error ya, kurang lebih seperti. Terus yang kedua adalah checksum ya. Ini merupakan metode yang menghitung nilai total dari data yang mengirimkan hasilnya sebagai nilai verifikasi, di mana data dibagi menjadi beberapa blok 6 atau 16 bit. Contoh misalnya di sini dibagi menjadi 8 bit ya, di mana data 1100101010100000 ya, jumlahnya sama dengan 110nya 12345 ya, terus 10. Nah, berarti kalau misal terjadi overflow, berarti ini overflow ini disebut berarti lebih dari 8 bit. Ini lebih dari 8 bit. Ini diabaikan atau diproses. Nah, ini untuk perhitungan sendiri ya. Lihat misalkan 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 tambah 1 itu hasilnya adalah 1 ya, 1 tambah 0 hasilnya adalah 1 ya, 1 tambah 1 hasilnya adalah 1 0 gitu ya. Ini ada 1 nih tambah, jadi dia carrier ya ke atas. Ini carrier jadi 0. Nah, zoom ini. Nah, misalnya di sini 0 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 tambah 1 hasilnya 1 0 ya. Terus 1 tambah 1 hasilnya 1 0. Terus ini 1 lagi, ini carrier ya ke atas. Carrier ini carrier lagi ke atas ya, 1 berarti ini carrier lagi ke atas, dan ini dia 1 0 ini 1 0 ya, 0 1 0 1 ya. Nah, ini nih 1 ditambah 1 itu 1 0 ya, 1 0 ditambah 1 itu 1 carrier ke atasnya, di bawahnya 1 ya, ini di bawahnya 1 dan carrier 1 nih di 1 ya, kurang lebih seperti itu. Terus misal hasil penjumlahan adalah contoh ini, misalkan kita lihat berdasarkan hasil ini, misalkan kita memiliki hasil setelah dijumlahkan ya, hasilnya adalah 10 10 10 10 10. Nah, bagaimana langkah membuat checksum? Jadi checksum itu adalah dibalik ya semuanya. Ini adalah checksumnya 01 01 01 01 ya. Jadi maka nanti ketika dijumlahkan ini, kalau misalkan semuanya angka 1 berarti datanya valid atau tidak error. Jika bukan 1 berarti tidak error. Misalkan data yang dikirimnya itu adalah 10 10 ya, 10 10. Ketika dicek, ketika datanya sampai ini terjadi perubahan data misal di sini, terus kita bandingkan dengan checksumnya 1, ini pasti 0 kan di bawahnya ya. Ini 1, ini 0 lagi gitu ya, 1 1 ini 1 dia 0 lagi dan seterusnya. Ini malah jadi banyak nolnya. Kalau misalkan terdapat nolnya terdapat 0 ya meskipun 1, berarti itu bisa terjadi adanya error. Nah, contoh misal di sini, misal data berubah gitu ya, saat data berubah saat dikirim, misal ini dia berubah ya, angka 1 ininya menjadi 0, maka hasil penjumlahannya adalah 111101 ini terdapat 0, jadi tidak semua satu error ya. Jadi kalau checksum ini jadi semuanya itu harus angka 1 gitu ya. Terus selanjutnya itu CRC atau Cyclic Redundancy Check ya, dimana proses ini datanya ditambahkan bit 0 di akhir,
sesuai panjang generator, lalu data dibagi dengan generator menggunakan operasi SOR. Ini untuk operasi SOR ini, kalau tadi kan penjumlahannya, kalau operasi SOR berarti 0 tambah 0, 0 SOR 0 ya, SOR 0, 0 hasilnya 0 gitu ya. Kalau 1 SOR 0 hasilnya adalah 1 ya. Terus ini juga sama, XOR 0 0 XOR 1 ya, hasilnya adalah 1. Tapi kalau misal terdapat 1 XOR 1 hasilnya adalah 0 ya. Beda dengan penjumlahan. Kalau tadi kan penjumlahan, kalau 1 tambah 1 0 gitu. Kalau XOR itu hasilnya adalah bagi ya, 0-nya. Jadi sisa bagi ini, ini nih 0. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu dx dikali x pangkat r dibagi gx ya. Diskresi remainder of. Jadi keterangan dx itu datanya, gx itu generator polinomial, r-nya itu adalah derajat polinomial. Kita lihat di sini kita memiliki data 1101, generatornya 101. Langkahnya itu tambahkan 0, lalu setelah di SOR ya, berarti 1 SOR 1 ini hasilnya 0, 0 SOR 1 hasilnya 1, 1 SOR 0 hasilnya 1, ini 0. Ini hasil setelah generator, terus ditambahkan 0 nih. Jadi hasilnya 0, 1, 1, 0, 0 gitu. Nah, nanti ini digeser. Ini yang satu ini untuk step 2-nya ya, ini kan step 1 ya. Ini step 1, nanti untuk step 2-nya berarti data yang diterimanya 1100 ya, terus di SOR ya 1001. Ini kan SOR ya. 1101 berarti ini 1 ya, 011 ini 1 110 ya. 01, oh ini 0 ya, ini 0 1100 ya, 100 ini, oh ya, ini juga sama ya, ditambah 0 berarti 0 1 0, terus ini digeser lagi jadi step 3. Ini adalah 1 ya, di XOR generator 1 0 1 1 gitu ya. Hasilnya adalah plus 1, ini 0, ini 1, ini 0 ya. Nanti ini digeser lagi hasilnya, jadi ini tambah 0 lagi ya, jadi 0 1 0, lalu baru di step 4. Nah, kalau di step 4 ini udah terakhir ya. Nah, ini kenapa ini harus ada langkah berikutnya, karena ini di paling kiri ini dia masih terdapat 0, jadi tidak bisa dibagi ya. Ini hasilnya 1 0 1 0 ya, terus XOR 1 0 terus 1, hasilnya berarti berapa nih, 1 ya, terus 0 terus 0 terus 0 ya. Jadi hasilnya adalah triple 0 1. Nah, ini ya, di 001. Nah, terus kirim data CRC, datanya adalah 1101 ya. Jadi ini bukan penambahan kayak seperti ini nih. Nah, bukan penambahan seperti ini ya. Nah, bukan penambahan seperti ini. Jadi ditambahkan jumlah bitnya. Nah, ini ditambahkan jumlah bitnya. Datanya ini 1101 ya, ditambah step akhirnya adalah 001 gitu ya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, ambil bit pertama, jadi sampai ke step 4 hasil akhirnya. Nah, ini nih
Dan ini yang disebut sebagai CRC nih, 001 ya. Nah, ini untuk verifikasi di penerima di mana data ditambah CRC dibagi lagi dengan generator 1011. Jika hasil sisanya 000 berarti dia tidak error ya. Jika tidak sama dengan 000 berarti hasilnya error, karena tadi hasil akhirnya adalah di apa. Nah, ini nih kita dapat ini nih 000 ya, berarti dia tidak terjadinya error ya. Nah, ini dia tidak terjadinya error karena tadi hasilnya 0001 gitu ya. Nah, ini nih di awal ini ya, jika hasil sisanya 000 ini ya berarti tidak terjadi error ya atau kesalahan. Nah, nanti untuk di minggu depan kita akan bahas mengenai koreksi error ya. Nah, koreksi error ini suatu proses untuk memperbaiki data yang salah. Lalu jika terdapat data yang salah, maka kita bisa melakukan transmisi terus dengan memperbaiki kesalahan ya, kode kesalahannya. Terus metode koreksi error ada FEC, contoh misalnya dengan menggunakan Hamming code, dan metode yang kedua yaitu automatic repeat request atau ARQ. Itu bisa dengan menggunakan stop and wait ya, backend dan selective. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.